وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita masih berada pada babur radha'i, bab keterangan hal-hal yang berkaitan dengan menyusui atau penyusuan. Kita sampai pada hadis yang ke-1169. Berkata Al-Hafidh rahimana rahimahullah, wa anha radhiyallahu anha qalat, dan darinya, yakni dari Aisyah, yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, undurna man ikhwanukum, lihatlah siapa saudara-saudara kalian, man ikhwanukunna, yakni perhatikan siapa-siapa yang termasuk dari saudara-saudara kalian, yakni saudara sepersusuan. Fa inna marradha'atu minal maja'ah, karena sesungguhnya susuan yang mengharamkan, yang menyebabkan adanya hubungan mahram, itu adalah susuan yang mengenyangkan, susuan yang mengenyangkan karena lapar, ya. Nah, kata Al-Hafidh, muttafaqun alaih,
Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya. Maka ikhwan, hadis ini adalah salah satu dalil di antara sekian dalil yang menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa susuan yang dapat menjadikan sebab mahram itu adalah susuan yang merupakan bahan makanan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, dan ini terjadi apabila memang anak itu masih berada di bawah 2 tahun, berdasarkan keumuman ayat tentang masa penyapihan, yakni masa menyusui maksimal adalah 2 tahun. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada faedah tambahan dari hadis yang mulia ini, yaitu perintah kepada para wanita, demikian pula kepada para lelaki, bahwa hendaklah mereka mengetahui siapa-siapa yang termasuk di antara mahram mereka, yang termasuk di antara mahram mereka. Nah, selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa anha radhiyallahu anha qalat, dan darinya, yakni dari Aisyah yang Allah telah meridainya, dia berkata, Ja'at Sahlatu bintu Suhail. Suatu ketika datang kepada Rasulullah Sahla binti Suhail. Faqalat, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah tinggal bersama kami di rumah kami. Nah, wa qad balagha ma yablughu rijal, sementara dia sudah dewasa. Ini
Wa qad balagha ma yablughu rijal, makna bebasnya itu dia sudah dewasa sebagaimana para lelaki dewasa. Nah, faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ardi'ihi tahrumi alaih, yani susuilah dia, tahrumi alaih, niscaya dengan demikian agar engkau menjadi mahram baginya, engkau menjadi mahram baginya. Nah, kata Al-Hafidz, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita memperhatikan hadis ini, maka ini ada satu kisah tersendiri yang keluar dari pembahasan dan ketentuan yang telah kita katakan pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Nah, di mana Salim adalah ketika itu dia telah dewasa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sahla binti Suhail untuk menyusuinya, dan Rasulullah tegaskan, dengan susuan itu tahrumi alaih, engkau menjadi mahram untuknya. Nah, seolah-olah ada kontradiksi dengan penjelasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan beberapa hadis, di antaranya hadis yang telah kita bacakan pada awal pertemuan hari ini. Nah, sebab itu para ulama dalam menjelaskan hadis ini mereka berbeda pendapat, atau mereka mempunyai beberapa pendapat. Dan di antara pendapat-pendapat itu yang kita lihat dan kita yakini kuat, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu kisah Salim ini berlaku umum kepada siapa saja yang kondisinya sama seperti Salim. Kondisinya sama seperti Salim. Kalau ada seseorang dia tinggal di rumah seseorang dan dia itu sudah besar, dia bukan mahram, tapi karena dia lalu lalang di rumah sehingga seorang wanita sulit berhijab darinya. Begitu juga karena barangkali dia sudah dari kecil di rumah tersebut sehingga sulit dihindari, maka caranya supaya anak ini jadi mahram, maka dia disusui, dia boleh disusui. Nah, walaupun dia sudah dewasa, yakni dengan cara susu tersebut diperas, ASI dari sang ibu itu diperas, lalu ditempatkan di gelas dan diberikan kepadanya minum. Diberikan kepadanya minum. Nah, demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz,
Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah wa anha anna aflaha akha Abil Qu'ais, dan darinya juga yakni dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata bahwa Aflah akha Abil Qu'ais, saudaranya Abul Qu'ais, jaa sa'astadinu alaiha ba'dal hijab, datang meminta izin untuk bertemu dengannya setelah turun ayat hijab. Setelah turun ayat hijab. Naam. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, yaitu setelah turun ayat hijab, ada orang-orang yang memang sering datang kepada Aisyah Ummul Mukminin untuk bertanya tentang persoalan-persoalan agama. Dan maka dari itu salah satunya adalah Aflah. Aflah ini adalah saudaranya Abul Qu'ais. Dia pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan meminta izin untuk bertemu dengan Aisyah, untuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam ketika itu sudah turun ayat tentang hijab. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fa abaitu an adanalah, maka aku pun menolak untuk bertemu dengannya, yakni aku tidak memberikan izin kepadanya, aku menolaknya. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu billadhi sana'tu, dan ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun memberitahukan kepada beliau tentang apa yang aku lakukan tadi, yakni sikapku, sikap Aisyah yang tidak mengizinkan Aflah untuk menemuinya. Nah, fa amarani an adana lahu alayya wa qala innahu ammuki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku atau memerintahkanku untuk mengizinkan dia menemuiku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengizinkan Aflah bertemu dengan Aisyah. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, innahu ammuki, sesungguhnya dia itu adalah pamanmu. Aflah itu adalah pamanmu. Nah, paman dari sisi apa? Nah, paman dari sisi penyusuan. Nah, toib. Maka di situ dari hadis ini ada beberapa pelajaran, ya. Ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwa kehati-hatian wanita salehah untuk bertemu atau bertatap muka dengan orang asing
kecuali setelah dipastikan keabsahan hubungan mahram baginya. Nah, dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan ketakwaan Aisyah dan kehati-hatiannya dalam bertatap, yakni bertemu dengan lelaki asing. Nah, kecuali sampai dipastikan keabsahan hubungan kemahramannya. Nah, yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hubungan mahram dapat terjadi dengan adanya susuan. Hubungan mahram dapat terjadi dengan adanya susuan, yaitu ketentuannya sudah kita jelaskan pada hadis-hadis yang lalu. Nah, di mana dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Aflah adalah pamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Paman di sini karena paman apa? Sepersusuan ya. Naam. Allahu a'lam bissawab. Yang berikut berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar As-Salani rahimana rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridainya, dia berkata, kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Di antara ayat Al-Quran yang diturunkan adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali persusuan yang jelas yang mengharamkan. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumat, kemudian di nasakh dengan khamsin ma'lumat, 10 susu dengan 5 susuan. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fima yaqra'u minal Qur'an.
Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ayat tersebut termasuk yang dibaca dalam Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Kata Al-Hafidh, hadis ini di Athar Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Naam. Yani kana fima unzila fil Qur'an asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Ini diantara ayat Al-Quran yang diturunkan adalah 10 kali susuan yang ditentukan dapat dijadikan mahram. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian dinasakh, dihapus menjadi 5 kali susuan yang ditentukan. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fima yaqra'u minal Qur'an. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ayat inilah yang termasuk dibaca di dalam Al-Qur'an. Nah, keterangan Aisyah ini menunjukkan kepada kita bahwa susuan yang teranggap sebagai mahram itu di awal-awal adalah 10 kali susuan. Nah, kemudian hal ini dinasakh, ini dihapus menjadi 5 kali susuan. Nah, jadi dia adalah ungkapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang kita sudah katakan di awal mukaddimah ya, bahwa susuan yang dapat menimbulkan, menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, yaitu di masa bayi itu masih berumur kurang dari 2 tahun. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, ini hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Maka disinilah sebagian para ulama menguatkan pendapat mereka bahwa hubungan mahram dengan susuan itu tidak dapat ditetapkan dengan susuan yang kurang dari 5 kali. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bis. Demikian akhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Di sini ada faedah tambahan ya, menjadi catatan bagi kita bahwa hubungan mahram karena persusuan itu sama dengan hubungan mahram karena lahiran. Nah, sebagaimana anak yang dilahirkan. Nah, jadi kalau sang anak yang disusu itu dia adalah mahram terhadap ibu susunya.
Dia juga mahram terhadap suami dari ibu susu tersebut, yakni bapak susuannya. Karena suami dari ibu yang menyusuinya itu adalah pemilik ASI, pemilik ASI yang ada pada ibu tersebut. Maka kalau sang anak ini mahram kepada sang ibu, maka juga lebih pantas dia mahram kepada sang suami dari ibu tersebut. Demikian pula dia mahram kepada anak-anak sang ibu tersebut, ya, kepada anak-anak sang ibu tersebut. Nah, hubungannya itu dari pihak dia saja, dari arah dia saja ke keluarga yang lain. Adapun sang ibu dengan kakak misalnya dari sang anak ini yang disusui, atau dengan ayah dari anak yang disusui, itu mereka tidak ada hubungan mahram apa-apa. Hubungan mahram itu dari anak yang disusui terhadap keluarga ibu yang menyusui saja. Nah, paham ya? Toib, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, bahwa hubungan mahram ini sebatas pada beberapa perkara saja. Yaitu yang pertama, sebagai pendamping dalam safar, artinya dia bisa menemani dalam safar. Kemudian dia termasuk di antara orang yang haram dinikahi atau menikah dengan saudara sepersusuan, ya. Nah, jadi anak yang disusui ini dia haram menikah dengan anak-anak dari ibu yang menyusui dia. Iya, haram juga menikah dengan bapak dari ibu yang menyusui dia, dan seterusnya. Sama hubungannya mahram dengan melahirkan anak. Toib. Yang tadi pertama apa? Teman dalam safar, menemani dalam safar. Kedua, haram dinikahi. Iya. Nah, toib. Adapun yang lainnya tidak, yakni anak susu atau saudara sepersusuan ini tidak mendapatkan warisan dari orang yang menyusuinya atau saudara-saudara sepersusuannya. Dalam hubungan warisan mereka tidak saling mewarisi. Nah, dalam hubungan warisan mereka tidak saling mewarisi. Dalam hubungan perwalian nikah mereka juga tidak saling bisa memberikan wali dalam pernikahan. Jadi saudara susu tidak bisa memberikan wali. Tidak bisa apa? Memberikan apa? Wali dalam pernikahan. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Demikian akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab ar-radha'i, bab susuan. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Bulughul Maram pada pertemuan berikut bi'idnillahi ta'ala. Bismillah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan Syekh
wa idza adnaba istaghfara. Dan apabila terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia istighfar, yakni memohonkan ampunan. Bagian daripada doa syekh. Naam, yaitu syekh berdoa dan menunjukkan sikap perhatian dan kasih sayangnya syekh kepada orang kaum muslimin umumnya, dan khususnya orang yang mempelajari dan mengajarkan kitab beliau, yaitu beliau mendoakan agar orang tersebut dia menjadi orang yang pandai bersyukur apabila diberi, dan orang yang sabar apabila diuji, dan yang ketiga adalah orang yang bertaubat apabila terjatuh dalam dosa. Maka kata beliau, idza aznaba istaghfara, apabila terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar. Nah, istighfar adalah meminta maghfirah. Istighfar itu meminta maghfirah dari dosa-dosa. Sementara al-maghfirah itu tertutupnya sesuatu dan hilangnya bekas-bekasnya. Jadi kalau istighfar itu meminta al-maghfirah dari dosa-dosa, sementara pengertian al-maghfirah itu adalah tertutupnya sesuatu dan hilang bekas-bekasnya. Artinya apa? Artinya orang yang beristighfar itu dia meminta bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya dan menghilangkan bekas-bekas dosa-dosa tersebut, sehingga sama sekali tidak ada bekasnya. Naam, demikian. Kemudian kalau kita bicara dosa, maka barangkali ada orang bisa bertanya, apa itu dosa? Apa yang dimaksud dengan dosa? Maka ya kawan, dosa adalah maksiat atau kesalahan-kesalahan atau perbuatan apa saja yang dengannya seseorang, yakni yang seorang hamba apabila dia melakukannya, dia teranggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi dosa. Tidak terbatas pada perbuatan tertentu. Yakni perbuatan apa saja, kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan atau perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dengannya dia teranggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kenapa pentingnya seseorang itu berdoa atau beristighfar, bertobat kepada Allah? Karena memang merupakan suatu hal yang dimaklumi bahwa tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang maksum. Artinya tidak ada orang yang sejak dari dia lahir sampai dia wafat itu dia terjaga dan tidak terjatuh dalam dosa atau kesalahan. Itu tidak ada. Tidak ada. Yani semua manusia terjatuh dalam dosa. Baik itu besar, kecil, sengaja atau tidak, sekali, dua kali, atau bahkan mungkin berulang-ulang. Seseorang itu dia terjatuh dalam dosa. Nah,
Sehingga apa? Sehingga perlu dan wajib adanya taubat, adanya istighfar. Dan kita tahu ya, kemaksiatan itu banyak sekali. Dosa itu banyak sekali. Ada dosa yang seseorang terjatuh padanya karena dorongan syahwat, hawa nafsu. Ada dosa yang seorang terdorong untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, yang dosa-dosa itu berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan syariat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah atau pelampauan batas terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sisinya, banyak cabangnya, ya. Nah, maka dari itu apa? Bisa saja seorang dia terjatuh dalam sebuah dosa, tapi dosanya itu bukan mencuri, bukan merampok, bukan peminum khamar, tapi bisa jadi dosa berupa penyimpangan dalam agama. Bisa jadi dia beragama dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi juga seorang dia berdosa bukan dalam bidang ini, barangkali dia beribadah bagus, dia ibadah sesuai dengan apa yang dituntut, dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, tapi mungkin dia terjatuh dalam dosa yang lain, fitnah yang lain. Barangkali dia mengambil hak orang lain, ya, atau dia meminum khamar dan yang semisal dengan itu, barangkali bisa jadi. Nah, atau sebaliknya, bisa jadi dia terjaga tentang hak-hak orang lain, ini dia jaga sekali, tapi dia memang tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah. Atau barangkali dia tidak melaksanakan, menegakkan ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Barangkali dia ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang misal mencuri, merampok, mengambil hak orang lain, dan yang semisal dengan itu, dia jaga. Tapi dia tidak berpuasa, bisa jadi. Atau dia tidak sholat, bisa jadi. Dan ini semua terhitung sebagai bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu bukan merampas hak orang lain saja atau membunuh orang misalnya, bukan. Tetapi tidak melakukan kewajiban juga terhitung sebagai suatu bentuk kemaksiatan. Dan maka dari itu dosa itu bisa dipandang dari sisi apakah dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan yang dilarang, bisa jadi. Ya. Nah, maka ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka dari itu seseorang hendaklah mewaspadai dirinya. Mewaspadai dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, apakah itu penyimpangan dalam agama ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, maka seorang dia perlu dan butuh sekali dalam kehidupannya itu untuk memohonkan hidayah. Karena memang kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya, maka pasti dia tersesat. Pasti dia tersesat. Maka jalan selamat supaya seorang itu keluar dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka hendaklah dia memohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada hidayatul rusyd, hidayatul taufiq. Hidayatul rusyd wa taufiq, yakni hidayah berupa bimbingan, dan hidayatul taufiq, hidayah berupa taufik. Hidayatul rusyd ini juga sering dikatakan irsyad, hidayatul irsyad, bimbingan. Nah,
Hidayah yang berupa hidayatul rusyd ini adalah dapat dilakukan oleh manusia, makhluk maksudnya. Seorang bisa membimbing orang lain untuk mendapatkan hidayah. Seorang bisa menunjuki orang lain untuk jalan yang benar. Bisa jadi dia mengajar, dia mengarahkan, bisa jadi. Maka ini yang dimaksudkan dengan hidayatul rusyd. Dia memberikan hidayah, ya, dia membawa hidayah. Tapi hidayah apa yang dimaksud? Hidayatul rusyd. Adapun yang kedua hidayatul taufiq. Hidayah taufik. Hidayah taufik adalah merupakan mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun dapat memberikan hidayah ini. Tidak ada. Hatta para nabi dan para rasul. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Tidak mampu. Ketika pamannya Abu Thalib dalam keadaan sakit terbaring di tempat tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan bimbingan kepadanya. Memberikan hidayatul rusyd. Mengarahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi dia enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan kepadanya hidayah, yaitu hidayah yang bersifat taufik. Nah, ketika paman beliau wafat dalam keadaan kafir, Rasulullah sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau kasihi. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, yang maha mengetahui. Yani Allah lebih mengetahui orang-orang yang muhtadin, yang menerima petunjuk atau menerima hidayah. Ayat ini adalah penegasan bahwa hidayah yang bersifat taufik tidak bisa diberikan kepada siapapun. Tidak bisa diberikan oleh siapapun. Tetapi dia merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul rusyd adalah hidayah yang bisa diberikan oleh manusia dengan usaha, perjuangan, berupa dakwah, bimbingan, pelajaran dan seterusnya. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh seorang dai adalah apa? Dia berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang. Hidayah apa yang dia berikan adalah hidayah ar-rusyd, hidayatul rusyd. Adapun orang itu menerima atau tidak, inilah yang dimaksudkan dengan hidayatul taufiq. Hidayah at-taufiq. Nah, baik. Maka dari itu apa? Karena hidayah taufik ini tidak bisa dilakukan oleh seorang makhluk, hatta para nabi dan para rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, maka baliklah, atau kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di dalam atau di atas agamamu. Nah, di sini Rasulullah ini berdoa ya. Rasulullah yang orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, orang yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, masih berdoa memohonkan hidayah kepada Allah. Kata beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati manusia, baliklah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Tentu kita semua sangat butuh akan doa ini. Maka perbanyak meminta hidayah kepada Allah, perbanyak meminta keteguhan kepada Allah, teguh di atas agama. Karena memang hati itu mudah sekali berbolak-balik. Banyak di antara manusia yang pada awal tumbuhnya dia berada dalam keadaan ketaatan, namun kemudian di pertengahan dia berguguran. Ada orang yang pada awal perjalanannya dia bersemangat, namun belum sampai juga di pertengahan dia sudah gugur. Banyak. Maka sakata man sakat, gugurlah orang yang gugur. Zalla man zal, tergelincirlah orang yang tergelincir. Maka dari itu kita butuh akan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Al-Allama Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalul qalb mathalur rishah tuqallibuha ar-rihu bifalah." Kata Rasulullah ketika beliau memberikan permisalan kepada kita bagaimana betapa lemahnya hati manusia, bagaimana betapa rapuhnya hati manusia, sehingga dia butuh akan hidayah Allah. Kata beliau, mathalul qalb mathalur rishah, perumpamaan hati itu seperti perumpamaan selembar bulu burung atau bulu ayam, di mana tuqallibuha ar-rihu bifalah, yang dia terombang-ambing terbawa oleh tiupan angin yang kencang di padang Sahara. Coba antum bayangkan. Ya jangankan bulu burung, bayangkan daun saja, atau selembar atap seng katakan. Kalau angin yang kencang datang bertiup, bagaimana angin itu membawa atap ini terbang? Bagaimana angin kencang itu membawa daun berterbangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hati lebih halus dan lebih tergoyak, mudah terkoyak lebih daripada itu. Rasulullah mengumpamakan hati ini seperti selembar buluh burung yang ditiup oleh angin yang kencang di padang Sahara. Angin itu tidak terhalang oleh apapun, padang yang luas. Lalu angin itu bertiup kencang dan terombang-ambinglah, terbolak-baliklah buluh lembaran buluh hewan tersebut. Begitulah hati manusia. Maka dia sangat lemah, sangat rapuh, mudah terombang-ambing, mudah terbawa oleh derasnya fitnah, ya kencangnya gelombangnya syahwat, hawa nafsu dan seterusnya. Maka seorang butuh untuk berdoa kepada Allah, memintakan keteguhan hati, meminta keteguhan hati kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Maka dari itu di sini ikhwan, ada hal kedua atau ada hal lain. Kalau tadi kita katakan bahwa idza adnaba istaghfara, apabila seseorang dia terjatuh dalam dosa dia bertaubat beristighfar kepada Allah,
Dan ini kita telah jelaskan dari sisi orang yang terjatuh dalam dosa. Artinya kita misal yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Tapi ada sisi lain, sisi yang kedua, yaitu sisi kita adalah orang yang melihat orang lain terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Ini kita dalam posisi diselamatkan oleh Allah. Lalu ada orang yang terjatuh. Jadi bagaimanakah sikap kita menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan? Nah, ada orang terkadang ketika dia sudah mendapatkan hidayah, dia berbangga dengannya. Ketika dia menjadi ahli ibadah, maka dia sombong dengannya. Lalu dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan, ya, dia merendahkan. Bahkan mungkin kalau ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, dia hinakan mereka. Dia hinakan mereka. Namun sikap yang semestinya ada pada seseorang ketika dia, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dan mengokohkan dia di atas hidayahnya Allah, maka bagaimanakah sikapnya ketika dia bermuamalah dengan orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan dan dosa? Apakah itu kemaksiatan-kemaksiatan yang punya hubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla, berupa pelanggaran-pelanggaran hukum, berupa hudud, atau kemaksiatan berupa penyimpangan-penyimpangan dalam syariat? Maka ada beberapa hal yang harus dia berada di atasnya. Yang pertama, seseorang yang melihat orang lain terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan, maka dia mempunyai beberapa sikap. Maka sikap yang pertama, dia harus meyakini bahwa hal tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada orang tersebut. Jadi kalau kita lihat ada orang yang terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, maka kita harus yakin bahwa orang ini takdir Allah Tabaraka wa taala sedang menimpa dirinya, yaitu dia terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas dalam mencela dan mencaci orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, kenapa? Karena kita sadar benar, kita tahu, kita maklumkan dalam diri kita bahwa orang ini terjatuh dalam kemaksiatan juga adalah bagian dari takdir Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Jadi kita tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi dia. Yang kedua, sikap yang kedua, hendaklah kita mendoakan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan tersebut, kemaksiatan atau penyimpangan, agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia dari kungkungan dosa dan kemaksiatan itu. Kalau kita lihat seorang saudara kita muslim, dia terjatuh dalam sebuah penyimpangan, maka kita doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia, lepaskan dia dari penyimpangan itu. Atau kalau dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, dosa, ya maka kita doakan kepada Allah agar semoga Allah Azza wa Jalla melepaskan orang ini dari dosa tersebut, memberikan dia hidayah, membimbing dia. Nah, yang ketiga, harus memahami bahwa terjadinya dosa atau terjatuhnya seseorang ke dalam sebuah dosa bukanlah dalil yang menunjukkan atas rendahnya derajat orang tersebut. Artinya apa? Artinya kalau seseorang terjatuh dalam dosa, itu bukan semata-mata langsung menjadi dalil bahwa rendahnya kedudukan orang tersebut, tercelanya kedudukan orang tersebut, bukan. Nah, ya, kenapa? Sebab ya bisa jadi dengan dia terjatuh dalam sebuah dosa, justru dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Maka kapan orang yang terjatuh di dalam sebuah dosa itu tercela? Kapan seseorang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan itu tercela? Jawabannya
apabila dia terus-menerus berlarut-larut dalam kemaksiatan dan dosa tersebut. Ini tercela. Yang demikian ini apa? Tercela. Nah, kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Surat Ali Imran ayat 135. Nah, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh atau melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, dzakarullaha, mereka ingat akan Allah. Mereka ingat akan Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Di sini ada orang ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada orang yang memang mereka terjatuh dalam dosa, lalu mereka sadar. Mereka mengingat Allah dan mereka memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa tersebut, atas dosa-dosa tersebut. Jadi mereka tidak berlarut-larut di dalamnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, mudah-mudahan Allah menghapuskan keburukan-keburukan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, di sini menunjukkan apa? Orang yang dia terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan lalu dia bertobat, bukan terhina dirinya, tetapi justru apa? Naik derajatnya. Justru apa? Naik derajatnya. Kalau dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan lalu dia sadar akan kemaksiatan tersebut, dia ingat akan Allah, dia bertobat darinya, maka naik derajatnya. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni keburukan-keburukannya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Allah memasukkannya ke dalam surga. Naam. Maka Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua atau setiap anak Adam itu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ada apa? Para salaf berkata kepada kita ya, man taba minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, begitu juga ada suatu hadis. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Alama Albani ya, dari sahabat Anas bin Malik, yaitu at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan datang dalam hadis Anas bin Malik, tapi hadisnya didhaifkan oleh Al-Allama Albani rahimahullahu taala. Nah, insyaallah ya. Maka di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, orang yang sekali lagi orang yang terjatuh dalam sebuah dosa, ya itu tidak serta-merta lalu dia tercela, tidak. Karena ketika orang yang dia terjatuh dalam sebuah dosa lalu dia bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Ya. Bukankah kita lihat
Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam naik derajatnya setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah ketika dilarang tidak boleh mendekati pohon di surga, tapi kemudian Nabi Allah Adam melakukan pelanggaran terhadap hal itu, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam dari surga. Namun kemudian di dunia Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah sebagai nabi yang pertama. Sebagai apa? Nabi yang pertama. Nah, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, maka di sini ada suatu hadis. Ada suatu hadis yang diriwayatkan ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjawab pertanyaan Umar bin Al-Khattab. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mensalati seorang jenazah, yani jenazah seorang wanita yang ketika itu dia mati karena dirajam, wafat karena dirajam. Jadi ada seorang wanita di zaman Rasulullah, dia berzina lalu dirajam oleh Rasulullah, maka dia wafat, tapi Rasulullah mensalati jenazahnya. Rasulullah apa? Mensalati jenazahnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkari hal ini, ya. Beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'athum. Sungguh dia telah bertobat dengan satu taubat yang kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah niscaya cukup bagi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah, kata Rasulullah kepada Umar bin Al-Khattab, ya, dan apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang telah kembali kepada Allah, orang yang telah mengorbankan dirinya kepada Allah? Artinya apa? Adakah sesuatu yang lebih afdal dari orang yang bertobat? Ya, adakah sesuatu yang lebih afdal dari orang yang bertobat? Sungguh orang ini dia telah bertobat, ya, dia kembali kepada Allah dalam menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, ini nas-nas yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan tidak serta-merta dia tercela, tidak serta-merta dia tercela. Nah, dia akan tercela ketika dia berlarut-larut dalam kemaksiatan tersebut. Tapi kalau begitu dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan lalu dia sadar, dia teringat dan dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, maka bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan Allah memuliakan dia. Nah, bahkan ikhwan, ya, orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Keutamaan istighfar, keutamaan memohonkan ampunan kepada Allah. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimana wa rahimahullah. Ya, Rasulullah bersabda, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja." Ya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya
dari setiap kesusahannya adalah faraja, kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan menjadikan kepadanya dari setiap kesempitan hidupnya makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah ya. Ya, orang yang memperbanyak apa? Istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar. Nah, dan Masya Allah bahkan istighfar itu adalah merupakan apa? Jaminan keamanan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah layak bagi Allah untuk mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidak pula layak bagi Allah untuk mengadab mereka sementara mereka senantiasa yastaghfirun, memohonkan ampunan. Mereka senantiasa beristighfar. Dan beristighfar adalah perisai dari adab Allah Azza wa Jalla. Begitu pula apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun oleh kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Insyaallah ya. Yaitu apa? Dengan perbanyak istighfar itu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian dari langit air hujan yang lebat. Allah akan menurunkan hujan. Wa yubdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan membanyakan harta dan anak-anak. Kalau orang dia istighfar itu sebenarnya pintu pembuka rizki ya. Pintu pembuka rizki. Memperbanyak beristighfar. Karena jaminan bagi orang yang memperbanyak istighfar itu apa? Yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Dan bahkan orang yang sulit punya anak saja, dia perbanyak beristighfar. Perbanyak beristighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya anak. Nah, dan bukan hanya itu. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan memberikan kepada kalian apa? Surga. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian apa? Sungai-sungai, kebun-kebun. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang lebat, yang banyak, subur. Allah akan berikan kepada kalian apa? Sungai-sungai. Masya Allah ya. Ini karunia dan rizki. Istighfar itu adalah karunia dan apa? Rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian apa ikhwan? Jadi berakhirlah mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, di mana beliau mengatakan bahwa 3 perkara ini adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ketika perkara ini ada pada seseorang, maka itu ada tanda pada orang itu, tanda kebahagiaan. Yaitu apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, dan apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk pada isi kitab daripada kitab Al-Qawaidul Arba' ini insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.